Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua struktur data. Kali ini kita mengambil tema atau kita akan belajar apa itu struktur data. Yang pertama, pada intinya struktur data itu digunakan untuk apa sih? Untuk mengatasi masalah pada implementasi program dengan komputer. Apa yang perlu dipahami itu adalah eh, Anda dalam membuat program atau software itu harus memahami masalah secara menyeluruh. Terus kemudian persiapan datanya juga harus baik. Terus kemudian keputusan akan operasi-operasi yang akan dilakukan dalam pengolahan data nanti bagaimana, penyimpanan data ke dalam memorinya bagaimana, terus kemudian pengambilan keputusannya bagaimana, terutama masalah bahasa pemrogramannya. Yang paling cocok untuk data ini apa, Anda harus bisa menentukan seperti itu. Pada struktur data kali ini kita akan belajar dua bahasa ya, terutama yang pertama adalah Python ya, yang kedua masih ada sedikit-sedikit campuran dengan bahasa C. Jadi tetap utama kita akan belajar Python, tapi sedikit nanti akan saya gabung sedikit dengan bahasa C. Terus kemudian kita belajar dulu tentang tipe data, objek data, perbedaannya, dan struktur data. Jadi kalau tipe data itu jenis datanya yang mampu ditangani oleh komputer lewat suatu bahasa pemrograman. Terus kemudian objek data itu adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data. Jadi range satu tipe data itu dari berapa sampai berapa. Sebagai contoh integer ya, ini nilainya dari main 32.768 sampai plus 32.767 tanpa koma karena integer. Terus kemudian string ini adalah berisi karakter sehingga maksimal hurufnya adalah 255 huruf. Itu adalah objek data, kumpulan elemennya atau range dari suatu tipe data. Terus kemudian kalau struktur data itu bagaimana cara penyimpanannya, pengorganisasian datanya pada memori komputer agar efektif dan efisien. Walaupun RAM Anda, walaupun hard disk Anda besar, walaupun CPU Anda bagus, tetapi kalau pembuatan program dalam jumlah yang pembuatan program yang besar dengan tipe data, pemilihan struktur data yang kurang baik, kurang efektif dan efisien, itu akan berimbas pada kecepatan pemrosesan terhadap software tersebut atau aplikasi tersebut untuk menghasilkan suatu output. Nah, aktivitas struktur data itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah mendeskripsikan objek datanya, tipe datanya apa saja, itu dideskripsikan. Terus kemudian menunjukkan mekanisme kerja operasi-operasinya bagaimana. Jadi kalau tipe datanya dideskripsikan integer, maka komputer atau CPU sudah mengetahui bahwa integer itu range-nya dari sini sampai sini. Tergantung nanti programmer atau Anda sebagai pemrogram itu memasang nilai integernya ada berapa, seperti itu. Jadi struktur data pada intinya adalah objek data ditambah dengan operasi manipulasi datanya bagaimana. Itu kalau lebih disingkat lagi. Terus hubungannya apa Pak? Struktur data dengan algoritma. Ya, ini ada hubungannya. Jadi struktur data yang baik itu adalah algoritma yang baik pula. Karena apa? Algoritma itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu
masalah. Terus kemudian apabila algoritma itu kan kumpulan dari data, sehingga kalau struktur datanya efisien, maka operasi-operasi yang yang dari algoritma untuk menyelesaikan atau mengeksekusi suatu masalah ini akan menjadi lebih efektif, pemakaian sumber dayanya lebih kecil, pemakaian memorinya lebih kecil, sehingga menyebabkan waktu eksekusi yang lebih cepat. Sehingga algoritma dan struktur data ini berhubungan sangat erat. Algoritma itu bagaimana menyelesaikan masalahnya, struktur data itu bagaimana pemilihan tipe datanya, bagaimana pemilihan objek datanya, sampai bagaimana penyimpanannya dan pengolahannya. Jadi tetapi tidak semua struktur data dapat berjalan baik dan sesuai gitu. Contoh untuk sistem yang besar, contoh untuk record di sistem informasi akademik seperti SIA itu memerlukan efisiensi data yang memang sangat sulit, apalagi dengan bertambahnya sistem. Jadi sistem SIA ini kan tidak hanya Anda KRS, terus kemudian Anda melihat nilai, masih ada keuangan, bahkan sekarang ditambah dengan e-learning. Nah, itu membutuhkan pemilihan struktur data atau pengambilan struktur data yang harus sangat teliti. Karena apa? Sistemnya besar. Bagaimana sistem yang besar ini bisa dieksekusi dengan cepat gitu. Terus Pak, tapi kan kalau kadang saat KRS itu kan nge-lag Pak, sering lama dan sebagainya. Itu bukan masalah di struktur datanya, tapi permasalahan adalah berapa puluh ribu atau berapa ribu mahasiswa yang akses dalam waktu 1 menit. Permasalahannya adalah di server, bukan di struktur datanya, seperti itu. Jadi semakin baik kapasitas server dan kapasitas internet, maka pelayanan terhadap user, terhadap Anda semua akan lebih baik. Dan USM pun juga setahap demi setahap meningkatkan pelayanan tersebut, seperti itu. Nah, ciri algoritma ya. Tadi kalau kita udah ngomong struktur data, ciri algoritma penyelesaian itu minimal harus ada 0 input. Jadi tidak ada input tidak masalah gitu. Tetapi outputnya minimal harus ada 1 output. Terus kemudian definite, harus ada kejelasan apa yang harus dilakukan, langkahnya bagaimana. Terus kemudian langkah ini harus dapat berhenti. Kalau langkah tidak berhenti itu namanya infinite ya. Kalau ini definite ya, bisa didefinisikan. Nah, kalau langkah yang tidak berhenti itu kan berulang-ulang, sehingga membuat program atau software Anda nge-lag ya. Artinya tidak bisa melakukan apa-apa karena apa? CPU terlalu sibuk untuk mengeksekusi program yang berulang-ulang. Nah, itu namanya infinite loop ya. Bukan definite lagi. Kalau definite bisa didefinisikan, ada kejelasan. Kalau infinite loop mau diulang berapa kali, prosesor pun bingung gitu, sehingga dia akan mengulang-ulang terus. Nah, makanya itu pemilihan algoritma yang baik itu menentukan struktur data yang baik, dan juga eksekusi program nanti akan berimbas pada eksekusi program. Nah, di sini untuk tipe data itu ada dua jenis, ADT dan UDT, User Defined Type, artinya yang didefinisikan oleh user sendiri. Terus kemudian Abstract Data Type. Nah, Abstract Data Type ini yang sudah yang sudah default ya, sudah default di pemrograman gitu. Jadi seperti integer, seperti string itu kan sudah default. Nah, Anda juga bisa mendefinisikan sendiri, user sendiri, cuma type tipe data sendiri, cuma Paijo gitu kan. Paijo itu tipe datanya apa, boleh aja kita mendeklarasikan dengan UDT.
Terus kemudian bahasa C maupun Python itu juga memiliki tipe data cukup banyak selain numerik. Terus kemudian ada tipe data enumerasi, strukturnya bagaimana. Biasanya kalau didefinisikan UDT tadi itu dengan tipe def ya, tipe def. Jadi Anda bisa mendefinisikan tipe data dengan nama apapun di situ. Contoh programnya seperti ini, tipe def integer angka. Jadi Anda membuat tipe data sendiri namanya angka dengan identik dengan integer, terus kemudian float pecahan, terus kemudian char huruf. Nah, ini dalam satu program bisa beberapa tipe data. Berarti ini adalah struct ya. Struct itu adalah array yang bisa lebih dari satu data. Kalau array itu hanya satu data. Nah, seperti ini contohnya. Terus umpamanya masukkan umur 4, umur Anda adalah 4, masukkan bilangan 2,5, bilangan pecahannya jadi 2,5 dan seterusnya. Ini hasilnya. Gitu. Dia membaca input dari user. Terus kemudian, nah ini tadi yang saya ceritakan struct. Struct itu adalah tipe data yang berisi kumpulan variabel ya, bernaung dalam satu nama yang sama. Terus kemudian dia juga memiliki kaitan satu sama lain. Yang saya garis bawahi adalah array itu hanya kumpulan variabel tipe datanya sama. Jadi kalau udah string ya string semua, integer semua. Tetapi kalau struct itu dia mempunyai variabel dengan tipe data yang bisa beda-beda begitu. Nah, kita lihat pendeklarasiannya seperti ini, struct. Terus kemudian untuk deklarasi struct seperti ini. Jadi contoh kita membuat struct mahasiswa, terus kemudian isinya apa? Ada karakter atau string name, karakter nama atau string nama, terus kemudian float IPK. Mengapa float? Karena ada komanya, tipe data ada komanya, itu float, tidak mungkin integer. Terus kemudian struct variabel lain adalah mahasiswa, MHS disingkat MHS. Terus kemudian variabel yang lain adalah MHS2. Sedangkan mahasiswa itu untuk nama itu kita batasi menjadi 100 ya, 100 karakter. Ini pendeklarasiannya seperti ini. Terus cara penggunaan struct itu ada beberapa cara atau beberapa panduan ya yang harus kita pahami. Jadi penggunaan struct itu dilakukan dengan membuat variabel yang bertipe data struct. Jadi bisa berbeda jenis. Terus kemudian akses struct itu dilakukan secara individu dengan menyebutkan atau memanggil nama variabelnya. Terus kemudian nanti dikasih titik. Jadi cuma mahasiswa.mhs seperti itu. Terus kemudian contoh ini. Mahasiswa, struct mahasiswa seperti contoh yang tadi sudah saya berikan. Terus kemudian kita akan akses elemen-elemen yang berikutnya. Kita lihat. Jadi kita sudah mendefinisikan name 9 karakter, nama 30 karakter, float IPK. Terus kemudian kita panggil nih. Kalau sudah diinput di sini ya, terus kemudian dibaca mhs.nama. Berarti apa yang diinput user di sini akan dimasukkan ke struct mhs nama. Terus kemudian di sini IPK itu akan dimasukkan di struct mhs variabel yang IPK. Terus kemudian ini dipanggil juga MHS NIM, ini nanti dipanggil di program berikutnya. Nah, jadi ini tinggal menampilkan ya, mencetak itu
mhs.nim, mhs.nama, mhs.ipk. Nah itu tentang struct, hasilnya seperti ini. Terus ini beberapa contoh program untuk jari-jari, keliling, dan luas dengan inputan user. Nah di sini ada variabel yang sudah ditentukan oleh bahasa pemrograman, yaitu P. P itu sudah default ya. P itu nilainya 3,14 itu sudah default. Jadi sudah dibaca oleh bahasa pemrograman. Kalau kita masukkan kata P itu berarti bernilai 3,14. Nah ini hasilnya. Saya masukkan jari-jari 10, dia akan menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran. Oke, saya kira itu tentang pengantar array dan struct. Terus kemudian operasinya jelas standar ya, tambah, hapus, edit, tambah dan hapus. Terus kemudian untuk latihan Anda, silahkan nanti Anda membuat menu ya seperti tadi, pakai bahasa Python saja, data KTP penduduk, terus kemudian disimpan di struct satu dimensi. Data penduduk kan isinya ada nama, terus apa ya, nomor KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan sebagainya. Tapi juga dapat dilakukan penambahan data, pencarian data, dan penampilan data dan penghapusan. Mungkin satu kelompok bisa 2-3 orang. Terus kemudian nanti ditulis laporannya dengan dokumen Word, dan nanti di e-learning saya akan buat assignment agar Anda bisa mengumpulkan tugas ini minggu depan gitu. Jadi laporannya ditulis plus coding-codingnya gitu, terus kemudian dikumpulkan untuk minggu depan lewat assignment gitu. Saya kira kita bisa akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.